Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hola sobatku youtuber, kembali bersama Rafcom Tech Channel. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selamatan semuanya, amin. Baik, kita berjumpa kembali. Kali ini temanya ini mau membahas tentang aki lagi ya, tapi ini setelah di unboxing ya, sudah kita buka. Ini rencana kita gunakan untuk KLX 150 D tracker. Nah, aki aslinya ini ya, aki aslinya ini VRLA Yuasa YTX 7L-B 6,3 Ah 20 HR garis miring 100 CCA. Nah, aslinya itu mahal ya, seperti yang dipakai untuk Vespa, Piaggio yang Matic atau CBR itu hampir 400-an lebih. Nah, ini kita dapatkan 180.000 di Shopee. Kita mau tes, infonya garansi 6 bulan. Baik, sekarang langsung aja kita buka. Dapat apa aja ini? Baut. Oke ya, bautnya ya, baut aki, jangan sampai hilang. Kemudian kita gulingkan saja. Nah, ini saya nggak tahu ya speknya itu apa ya. Infonya sih ST ya, infonya di sini ada, saya bahas dulu. STZ 7V 12 volt 7Ah 10 HR. Nah, ini kemarin sudah kita kita cek di etalasenya, itu dimensinya sama ya. Kesininya sekitar 12,5, aslinya 13. Kemudian kesininya itu sekitar 7 cm, terus kesininya 11 cm. Oke. Nah, ini infonya garansi 6 bulan. Baik, kita nggak hanya sekedar ini aja ya, kita mau ukur dulu. Tapi yang jelas ini pasti dalamnya ada airnya ya, ada air cairan. Kita akan tes dulu nih ya, menggunakan ini ya, menggunakan ini. Nah, ini kita belum colokkan ya, kita akan ukur aja di sini. Kita akan buka supaya enak gitu. Nah, entah aki ini keluar tahun berapa, nih nggak ada tulisannya ya produksinya atau apa ini. Ini ada dimensinya kardus saja ya, dimensinya kardus. Oke. Nah, kemudian diproduksi tahun nggak ada di sini. Mungkin di sini ada, nggak ada juga ya. Nah, jadi kita mau coba aki murah dulu lah ceritanya gitu, karena untuk aslinya dari khusus KLX D tracker dengan YTX 7L-B ini lumayan mahal, sekitar 400 lebih, hampir ada yang 500, ada yang 600. Nah, bagaimana kelayakan dari aki ini, kita langsung tes dulu ya. Ada tegangannya atau tidak, ada arusnya ya, minimal 12, sekian ya. Ini tidak dicolok kemana-mana, ini colok ini saja sini. Nah, full ya. Oke, full. Nah, baik, kita langsung mau coba cas colok ya. Kita langsung colok ini, colok ke charging. Diperhatikan seperti apa. Nah, langsung diisi tadi ya, diisi 14 volt dengan 1,6 ampere pengisian arus ke dalam aki, masih 00 yang diisi. Nah, 14,1
dengan 1,3 ampere yang diisi. Nah, berarti memang ini sudah langsung memang penuh ya. Jadi kalau penuh ya dia nggak bohong. Ini saya suka sekali dengan ini. Tuh udah 0,9, artinya ampere semakin turun, artinya udah mendekatin full. Ini tadi langsung cepet ya. Karena tadi sebelum kita cas itu langsung kita ukur di 12,9 posisi segel. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, untuk menentukan kelayakannya bagaimana, keawetannya bagaimana. Nah, nanti ya di video berikutnya. Di sebelumnya saya sudah videokan tentang karburatornya KLX, hasilnya alhamdulillah selesai. Kasusnya itu pengendaranya itu kan nggak paham dengan otomotif ya. Kalau bilang nggak ada tenaganya, jadi sehingga membuat montir itu bingung. Kalau motor metik pak nggak ada tenaganya, orang kan langsung montir pasti menduga langsung buka CVT kan begitu. Ternyata itu kalau di motor dipakai itu gas tiba-tiba mati nanti hidup lagi, itu kan bukan tenaga. Kalau tenaga kalau emang nggak ada ya nggak ada seterusnya gitu. Ini contoh aja. Jadi kalau gas terus tiba-tiba mati sendiri hidup lagi, ya itu udah jelas ada di pengapian, karburator begitu ya. Makanya kalau bisa ngasih info yang jelas. Operator pengguna itu kan nggak paham semua tentang mechanical, otomotif dan lain sebagainya. Baik, ini kita sekedar berbagi informasi saja. Untuk yang kemarin video sebelumnya, karburator untuk yang D-tracker selesai, masalah hilang, kasus selesai, clear. Yang belum kita videokan tentang karburatornya spin ya, karena spinnya belum selesai mesinnya. Terus ini kembali D-tracker yang kemarin sama, masih tentang yang satu motornya cuma satu, bukan bengkel kita ya, ini untuk pemakaian sendiri. Nah ini aki karena nggak bisa starter sudah loyo. Nah ternyata memang kita cas langsung penuh. Jadi segini, tanda-tanda aki nggak bagus. Kemarin itu aki bekasnya itu yang tipe ini, itu tanpa dicolok, tanpa dicas, dicolok 12,3, di bawah 12,4. Begitu dicolok langsung cepet penuh. Itu artinya aki sudah nggak benar. Kalau ini tadi kan dicolok ke sini 12,9 ya tadi ya, sama-sama menyaksikan. Terus dicas. Baik, nanti seperti apa hasilnya ya. Awet 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau berapa bulan, yang penting dari toko menyatakan klaim garansi 6 bulan. Nah, mungkin ada yang pernah pakai ini, nanti saya sertakan link pembeliannya ya. Nah ini udah menyatakan penuh ya ini ya, tadi sudah. Nah jadi nanti sebelum dipasang, saat hidup nanti diukur ya, dilepas satu. Jadi kiprok yang isi ke sini, pengisian yang ke sini tidak boleh lebih dari 15 atau 16 ya. Nah kadang ada yang lupa ganti aki terus, ternyata kiproknya itu bermasalah. Kiproknya ngecas lebih dari kiproknya ganti lebih dari sebulan sekali. Nah itu karena kita harus cek dulu di kiprok itu harus paling tidak maksimal di gas harus 15, mau langsam ataupun gas kencang ya gitu. Nah kita mau cari tahu ini, kalau memang nanti ini normal, kita akan infokan kira-kira 3 atau 4 bulan berikutnya ya, atau di pas masa garansi habis seperti apa. Dan mungkin pemirsa yang pernah pakai aki jenis ini ya, SMT Power baterai dengan tipe ini STZ-7V, bisa komen juga di kolom deskripsi yang sudah ada di bawah. Mungkin nanti kita bisa berbagi ya, seperti itu. Baik pemirsa, sepertinya itu aja
pembahasan tentang aki apa ya istilahnya, bukan aslinya tapi bisa digunakan lah. Kalau yang aslinya kan 450, ini harga 180, dimensi yang sama dan AH-nya sama. Baik, sepertinya itu aja yang bisa kami sampaikan video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.